Orang yang dipikirkan Feng Tianxing adalah Jiang. Karena Feng Tianxing telah melihat adegan di mana Jiang memimpin iblis untuk bertarung dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa semua rencananya didasarkan pada situasi keseluruhan. Dan instruksi yang tampaknya sederhana sebenarnya sangat penting dan tepat. Dengan Jiang yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, dan Xie Yiming sebagai komando, Borui, iblis yang telah mengalami banyak pertempuran, memberikan saran. Dapat dikatakan bahwa efektivitas tempur secara keseluruhan tidak lemah. Tapi masalahnya juga datang dari ini. Jiang adalah orang kepercayaannya, dan tidak memiliki kekuatan dan rekor yang lemah. Dia pasti tidak akan diyakinkan oleh dua lainnya. Dan Xie Yiming memiliki status khusus. Dia adalah iblis dari spesies yang berbeda. Di lain waktu dia baik-baik saja. Tetapi dalam hal pertunjukan ini, dia pasti tidak mau melakukan sesuatu di bawah pengaturan orang lain. Adapun Borui, itu bahkan lebih merepotkan. Dia ditinggalkan oleh ayahnya yang murah hati. Meskipun dia tidak akan memiliki masalah dengan kesetiaan, apakah dia benar-benar kekurangan energi? Musuh dan lawan yang diam-diam dia bantu Feng Tianxing hadapi adalah ribuan bahkan puluhan ribu. Dan semua ini dilakukan secara diam-diam. Untuk sebagian besar, dia adalah orang kepercayaannya dalam arti sebenarnya. Feng Tianxing memberinya banyak kekuatan. Jika ketiga orang ini berkumpul, jika ada konflik atas kekuatan komando, bahkan tidak ingin memiliki yurisdiksi. Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Alasan utamanya adalah ketika dia datang untuk menemui dan kelompok iblisnya kali ini. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain hanya akan memancing ular itu keluar dari lubang, dan kemudian mengambil kampung halamannya. Fight itu sendiri tidak memerlukan yurisdiksi untuk berkembang. Populasi iblis adalah kekuatan baru mereka. Tetapi Feng Tian dapat melakukannya. Dia membutuhkan yurisdiksi. Yurisdiksi yang stabil di dalam, untuk menyediakan populasi yang cukup bagi dirinya, meningkatkan prestise. Dan dengan demikian biarkan lebih banyak setan yang melarikan diri dari tempat lain berduyun-duyun ke posisinya. Jika mereka benar-benar berubah, Feng Tianxing akan menjadi orang yang kehilangan semua celananya. Sialan, apa yang terjadi dengan iblis yang menjaga tempat ini? Bagaimana mungkin kota utama bisa dikalahkan begitu cepat? Semakin Feng Tianxing memikirkannya, semakin dia merasa keterlaluan. Bahkan jika kekosongan yang dia temui kali ini lebih licik, seharusnya tidak demikian. Bagaimana dia bisa melawan situasi di sisinya dengan begitu akurat? Ini jelas bukan level yang ditunjukkan oleh Void di masa lalu. Kekosongan pada awalnya hanyalah sebuah boneka yang dapat memadatkan dan menahan sarana Feng Tianxing di tempat, tetapi butuh banyak upaya bagi Feng Tianxing untuk menghapusnya sepenuhnya. Tapi melihat kembali ke sisi kekosongan Laksamana Yan, Feng Tianxing, avatar manusia, dimusnahkan dengan sedikit teknik rahasia. Meskipun sebagian karena peningkatan kekuatan Feng Tianxing dan pemahamannya tentang kehampaan, bukan itu masalahnya. Semakin Feng Tianxing memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Segera dipesan. Semua iblis ditempatkan di tempatnya. Aku ingin mencari tahu apa yang salah dengan kekosongan ini. Feng Tianxing menemukan binatang raksasa yang ditinggalkan oleh kehampaan. Meskipun telah dicabik-cabik oleh setan. Tetapi ini tidak mempengaruhi dia untuk menemukan kepala yang relatif kecil. Dan melakukan metode rahasia pencarian jiwa. Untuk menyelamatkan beberapa kenangan yang tersisa. Dari kekosongan. Membersihkannya. Dia tidak menemukan apa yang dia inginkan. Mengapa kehampaan itu berbeda? Kekuatan kehampaan di tempat yang berbeda sangat berbeda. Tetapi dia juga mengerti mengapa setan-setan ini tidak berani bergerak. Tepat setelah iblis-iblis ini ditangkap, hampir 10.000 upaya tanpa gangguan iblis semuanya disetujui oleh makhluk-makhluk kosong di luar. Mereka memang dapat membangkitkan beberapa gelombang, tetapi setiap kali mereka akan berhasil, tubuh kosong akan muncul dan memberi mereka pukulan di kepala. Setelah hampir 10.000 setan mencoba cara ini, mereka benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Penemuan ini memperdalam keraguan Feng Tianxing. Karena di masa lalu, Fight mengendalikan iblis-iblis ini secara langsung, dan tidak akan menggunakannya sebagai umpan, apalagi menggunakan cara ini untuk meredam semangat mereka. Memikirkannya dengan hati-hati, makhluk kosong ini telah berbeda di mana-mana sejak saya mulai memahami dan menghubunginya. Tetapi saya benar-benar tidak dapat menemukan cara yang baik di sini. Hampir lupa, kamu mengirim seseorang ke Grand Canyon untuk memberitahu dan memintanya untuk membawa iblisnya. Karena tidak ada iblis di negeri ini, maka aku akan membuat keputusan. Dengan sebidang tanah yang begitu luas, ada terlalu banyak kegunaan yang bisa dipikirkan Feng Tianxing. Bahkan jika tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, ini adalah wilayah yang beberapa kali lebih besar dari wilayahnya, dan akan ada terlalu banyak hal yang dapat dilakukan pada saat itu. Hal termudah tentu saja duduk di kedalaman strategi dan memberi diri Anda sedikit waktu untuk bersiap. Feng Tianxing tidak memiliki sarana untuk memahami kehampaan sekarang, jadi dia tidak memahaminya. Dia mengatur pertahanan manual di sini, dan ketika saatnya tiba, dia akan menemukan cara untuk bertahan. Adapun tanah di bawah yurisdiksi Anda sendiri, serahkan pada takdir. Bagaimanapun, yayasan saya hilang. Selama Feng Ming dan kelompok manusianya masih ada,
semuanya akan baik-baik saja. Feng Tianxing cukup santai di sini. Sambil memulihkan kekuatan fisiknya, dia mempersiapkan iblis dan memberi energi kembali kepada mereka. Tetapi pada saat ini, terjadi kekacauan di wilayahnya. Dan memandangi Borui dan Xie Ming yang sudah berdebat, dan dia tidak tahu siapa yang harus menunjukkan informasi terlebih dahulu. Bentak Borui. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah dasar dari Tuan Feng. Jika Anda menjelajah dan kehilangan tanah ini, apa gunanya memenggal kepala Anda untuk Tuan Feng? Fight yang disusupi itu, kita harus menggunakan metode yang paling kuat untuk membersihkannya secara bertahap, daripada menyerang dengan gegabah. Apakah kamu tahu metode apa yang dimiliki Fight? Apakah kamu tahu berapa banyak dari mereka? Jika kamu berani menyerang tanpa mengetahui apapun, siapa yang memberimu nyali? Borui sangat marah saat ini, dan dia tidak menyelamatkan muka saat dia berbicara. Dia Yeming juga menegang lehernya dan berbalik dengan tidak yakin. Kamu juga tahu bahwa ini adalah dasar dari Tuan Muda Feng. Jika kamu tidak memblokir Fight dari luar lingkaran sihir, bagaimana kamu bisa membiarkan dia masuk dan membunuh secara acak? Jika kamu tidak memblokir Fight, bagaimana kamu bisa mengalahkan dia? Bahkan jika kamu tidak mengetahui informasinya, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencari tahu untukmu. Dia Yeming menatap Borui dengan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, seolah ingin menelannya. Sebagai klan iblis yang diberikan oleh Feng Tianxing sendiri dan menerima perlakuan sopan dari Feng Tianxing, tidak ada keraguan tentang kesetiaan si Yeming kepada Feng Tianxing. Tetapi sekarang kedua belah pihak berdebat tentang kapan dan bagaimana menyerang. Melihat kedua iblis itu berdebat dengan wajah merah, Sidu tidak tahu bagaimana membujuknya, dan dia juga cemas di dalam hatinya. Kekuatannya terlalu rendah, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menepuk bahunya. Aku dengar ada kekosongan yang masuk ke wilayah kakakku, tapi apakah itu benar? Benarkah? Tunjukkan informasi yang kamu miliki sekarang. Du yang luar biasa juga kehilangan tulang punggungnya. Informasinya ada di tangannya. Dan ketika dia hendak mengirimkannya, dia ingat untuk melihat siapa yang berbicara. Jiang telah merebut informasi darinya, mengerutkan kening, dan membuang muka.